Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. Perkenalkan, nama saya Andi Gita Mutmainnah Kafifa sebagai moderator, dan untuk materi pertama akan dibawakan oleh Saudari Asdian. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Kesadaran bahwa penerimaan maupun pengeluaran pemerintah ternyata dapat mempengaruhi jumlah produk domestik bruto, menyebabkan timbulnya gagasan untuk sengaja mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah guna mencapai tujuan ekonomi. Lanjut, pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi atau untuk mengelola perekonomian kondisi yang lebih baik. Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat saja, akan tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Baik, itulah materi dari saya. Pemateri selanjutnya yaitu Saudari Irna Reski Agustina. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri selanjutnya. Saya akan memaparkan mengenai bentuk-bentuk kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama itu penstabil otomatik, yaitu bentuk-bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku secara otomatik cenderung menimbulkan kestabilan dalam kegiatan ekonomi. Dan yang kedua, kebijakan fiskal diskresioner, yaitu langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara khusus membuat perubahan ke atas sistem yang ada, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Pengembangan kebijakan fiskal untuk pertumbuhan ekonomi hendaknya benar-benar sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan mencapai tujuan akhir dari pertumbuhan ekonomi, yaitu mengurangi tingkat pengangguran. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam tidak terlepas dari prinsip-prinsip perekonomian Islam tentunya. Misalnya Khursyid Ahmad mengkategorikan prinsip-prinsip ekonomi Islam pada prinsip tauhid, rububiyah, khilafah, dan tazkiyah. Sedangkan Mahmud Muhammad Babli menetapkan 5 prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu al-ukhuwah, persaudaraan, al-ihsan, berbuat baik, al-nasihah, memberi nasihat, al-istiqomah, teguh pendirian, dan al-taqwa, bersikap takwa. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan materi selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh pemateri sebelumnya mengenai kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW. Segala kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam awal masa pemerintahan dilakukan berdasarkan keikhlasan sebagai bagian dari kegiatan dakwah yang ada. Umumnya, para sahabat tidak meminta balasan material dari segala kegiatan mereka dalam dakwah tersebut. Dengan adanya Perang Badar pada abad kedua Hijriah, negara mulai mempunyai pendapat dari 1/5 rampasan ghanimah, disebut dengan kumus, sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 41. Selanjutnya, kebijakan fiskal pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq periode 573 sampai 634 Hijriah. Kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab periode 584 sampai 644 Masehi. Ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan periode 577 sampai 656 Masehi.
Dan yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib periode 600 sampai 661 Masehi. Itulah hasil materi yang telah saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulan dari hasil diskusi kami yaitu kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah pengeluaran penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi atau untuk mengelola perekonomian kondisi yang lebih baik. Kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua golongan, yang pertama penstabil otomatik dan yang kedua kebijakan fiskal diskresioner. Kebijakan fiskal dalam Islam tidak terlepas dari prinsip-prinsip perekonomian Islam, yaitu prinsip tauhid, rubiah, khilafah, dan tazkiyah. Untuk mengelola sumber penerimaan negara dan sumber pengeluaran negara, maka Rasulullah menyerahkan kepada Baitul Mal untuk menggunakan anggaran berimbang atau balance budget. Artinya semua penerima habis digunakan untuk pengeluaran negara. Sekian dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.